baja karbon yang daerah warna pink yang di sini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besi cor atau cast iron yang daerah warnanya abu-abu ini. Yuk, kasih ya. Nah, besi cor ini banyak digunakan di aplikasi-aplikasi pemesinan dan juga otomotif ya. Jadi ada yang sebagai blok diesel, ada juga kalau kalian suka ngelihat video-video masak gitu, ada yang pakai pan warna hitam yang seperti ini buat goreng stick, buat masak stick. Nah, itu juga dari besi cor. Juga misalnya valve gitu ya, di perpipaan gitu. Ini juga banyaknya terbuat dari besi cor. Terus juga pompa gitu ya, pompa juga terbuatnya dari mesin cor sama impeller juga itu terbuat dari besi cor. Yang paling sering kita lihat itu di jalanan gitu ya, jalanan di atas gorong-gorong itu kan ada penutupnya. Nah, itu juga dibuatnya dari besi cor. Jadi secara umum besi cor itu adalah paduan besi yang memiliki kandungan C lebih dari 2,1. Tapi lebih spesifik lagi, mereka ada di range antara 3 sampai 4,5 karbon C. Nah, namanya cast iron berarti besi cor ya, besi yang dapat dicetak. Karena karena dapat dicetak berarti dia punya temperatur melting yang rendah untuk dapat mengalirkan ke bentuk-bentuk cetakannya. Tapi biasanya besi cor ini memiliki karakteristik dia itu brittle atau getas. Nah, secara umum besi cor juga punya kandungan grafit ya, grafit. Nah, grafit ini dilambangkan dengan C dan itu biasanya terdapat karena dekomposisi perubahan cementite berubah jadi ferrite dan berubah jadi graphite. Nah, graphite-nya bentuknya ada macam-macam. Ada yang bentuknya seperti flakes, seperti kayak cacing-cacing tapi ada ujungnya gitu. Terus juga ada juga yang bentuknya nodular atau bulat-bulat. Ada juga yang bentuknya seperti bunga mawar. Pokoknya tergantung dengan cara kita memprosesnya, bentuk grafitnya juga akan berbeda-beda. Nah, di sini ada yang disebut dengan diagram fasa. Nah, kan kalian seperti yang kalian udah pernah pelajari bahwa diagram fasa itu biasanya kita memanaskan hingga dia ada berubah struktur dan kita dinginkan. Dan biasanya pendinginan yang ada di dalam diagram fasa itu adalah pendinginan yang lambat. Nah, kita lihat di daerah yang besi cor ini, semua daerah tentunya punya grafit ya, karena dia pendinginannya lambat. Nah, cara lain untuk menimbulkan mikrostruktur berupa si grafit ini selain dengan pendinginan lambat, yaitu dengan penambahan silikon lebih dari 1%. Nah, ini adalah nama-nama besi cornya, ada gray cast iron, ada nodular iron, ada white iron, ada malleable iron, sama compacted graphite iron atau CGI. Nah, ini ya, nama-nama tadi kita urutkan berdasarkan dua tipe. Yang pertama itu yang tidak ditambahkan magnesium dengan cerium, yang kiri itu yang kanan itu yang ditambahkan magnesium atau cerium, yang kiri itu yang tidak ditambahkan magnesium atau cerium. Nah, kenapa ditambahkan magnesium dan cerium itu nanti akan kita bahas. Yang jelas dengan penambahan alloying elemen maupun dengan dianya pendinginannya cepat atau lambat, dia akan menghasilkan mikrostruktur yang berbeda-beda. Nah, mikrostruktur yang berbeda-beda ini juga akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Yang pertama ada gray cast iron. Gray cast iron ini punya karbon konten antara 2,5 sampai 4%. Dan juga kandungan silikon sebesar 1-3%. Nah, gray cast iron ini ada macam-macam ya, dia ada pendinginannya lambat atau pendinginannya cepat. Jadi itu akan menentukan matriks dari si gray cast iron-nya. Nah, berdasarkan dari namanya itu gray cast iron, gray warnanya abu-abu ya. Nah, abu-abu ini biasanya melambangkan warna dari si grafitnya. Jadi ini adalah tipikal mikrostruktur dari gray cast iron seperti yang kalian lihat ya. Dia itu matriksnya adalah ferrit. Jadi kalau misalnya kalian ingat yang tadi formulanya itu
cemented itu berubah jadi ferrit dan juga grafit. Nah, jadi kalau misalnya slow cooling, dia bisa berdifusi sehingga hasil akhirnya itu berupa ferritic gitu ya. Jadi ferritnya bisa terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya gray cast iron, matriksnya ferrit, itu dia berarti mengalami pemrosesan pendinginannya yang lambat. Tapi di gray cast iron juga ada yang terbentuk dengan pendinginan yang cepat. Pendinginan yang cepat itu biasanya dia tidak terbentuk ferrit, tapi terbentuknya malah perlite. Jadi seperti yang kalian pernah belajar juga di diagram fasa, si perlite ini punya kekhasan di mikrostrukturnya, yaitu dia punya semacam garis-garis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di sini, ferrite-nya, matriksnya berupa ferrite karena di dalamnya ada garis-garis, dan grafite-nya tetap aja bentuknya seperti flakes. Lalu ini adalah sifat mekanis dari gray cast iron. Jadi dia itu lemah dan juga dia itu getas. Jadi karena dia juga kalau kita melihat di ujung-ujung flakes-nya ini adalah tajam-tajam gitu ya. Jadi dia kebanyakan kalau diberikan beban jadi stress concentration di sana. Jadi kalau misalnya kita uji tarik, dia akan menjadi bagian yang paling lemah. Tapi dia kuat di beban tekan. Jadi beda lagi ya, kalau mekanisme tekan sama mekanisme tarik beda. Jadi kalau misalnya dia lemah ditarik, tapi dia kuat ditekan. Ini perbandingan cast iron sama steel. Jadi walaupun kita tahu dia kadar karbonnya tinggi, ternyata pas kita lihat di sini tensile strength-nya lebih rendah dibandingkan dengan low carbon steel. Dan juga si gray cast iron ini punya kemampuan untuk menahan getaran. Jadi kalau kita bandingkan ini getaran yang dihasilkan oleh besi yang A itu, dia tuh jadi bergetar walaupun lama-lama mengecil sampai lama-lama hilang. Kalau gray cast iron itu getarannya nggak begitu lama dan langsung hilang. Oleh karena itu biasanya dipakai untuk alas mesin bubut gitu ya. Jadi getarannya kecil dan kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk spesimen yang presisi. Gray cast iron juga bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang unik ya. Jadi kalau kita pengen membentuk suatu bentuk-bentuk yang kompleks seperti ini, jadi itu bisa dibuat juga dari gray iron. Jadi buat benda seni, buat frame foto, buat patung dan segala macam itu bisa dibuat dari gray iron. Selain karena emang mampu alirnya bagus, yang paling penting adalah gray iron ini adalah jenis logam yang paling murah di antara semua jenis metalik material. Ini jenis ada cast iron, ada cast steel. Jadi kita bandingkan di sini sifat-sifatnya. Jenis yang kedua itu ada ductile atau nodular iron. Nodular iron ini seperti yang kita lihat di pembagian awal. Jadi si nodular iron itu kita nambahin kandungan magnesium atau cerium pada paduan gray iron sebelum dia dicetak. Jadi kita campurkan dulu dengan magnesium atau cerium. Gunanya untuk apa? Agar menghasilkan si graphite ini bentuknya nodular, bentuknya bulat-bulat. Nah, bentuk graphite yang bulat-bulat ini menimbulkan sifat mekanis yang berbeda juga sama si materialnya. Nah, ternyata si nodular graphite ini membentuk sifat mekanis yang lebih ulet dibandingkan dengan gray iron itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ininya bentuk struktur mikrostrukturnya. Jadi bentuknya bulat-bulat seperti ini. Dan kita juga bandingkan sifat mekanisnya antara gray iron sama ductile iron. Jadi baik tensile-nya maupun ductility-nya meningkat gitu ya kalau ductile. Di sini juga kita bisa melihat aplikasi-aplikasi dari ductile iron-nya. Nah, ductile iron ini biasanya dipakai untuk apa sih? Biasanya untuk valve ya, untuk
crankshaft, untuk gear. Nah, itu adalah tipe nodular iron. Nah, yang ketiga ada tipe white cast iron. Nih, white cast iron ini dia punya kadar silikon yang rendah. Jadi dia punya silikonnya kurang dari 1% dan dia memakai rapid cooling, jadi pendinginannya cepat. Jadi karbon kontennya di sana itu nggak ada yang spesifik graphite, tapi biasanya bentuknya cementite karena pendinginannya cepat. Kalau tadi itu cementite berubah jadi ferrite atau graphite itu karena pendinginannya lambat sehingga dia dapat berdifusi. Karena dia pendinginan sangat cepat, dia akan mempertahankan bentuk cementite-nya. Nah, itu cast iron, white cast iron. Jadi dia kuat banget, tapi dia brittle, dia itu getas. Oleh karena itu, jadi si white cast iron ini biasanya tidak bisa dimesin. Jadi unmachinable. Jadi biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kekerasan tinggi ya. Jadi misalnya pengerolan gitu, kita pengen bikin rollernya itu dibuatnya dari white cast iron ini, soalnya kita pengen bikin material yang emang super kuat, yang jangan sampai pas ada pengerolan material rollnya itu kalah dibandingkan dengan apa yang di roll, gitu ya. Jadi itu salah satu penggunaan dari white cast iron. Jadi selain tadi bikin roller, ada juga bikin nozzle atau pelapis ball milling. Karena ball milling itu kan di dalamnya itu kayak penggerusan gitu, ada bola-bola kecil. Jadi kita pengen bagian di dalam itu tidak aus gitu, makanya kita pakai white iron. Sama cement mixer gitu ya, linersnya. Lalu yang terakhir itu ada yang disebut dengan malleable iron. Nah, malleable iron ini nggak terbentuk dengan sendirinya, tapi malleable ini sebagai fasa antara, jadi dia tuh harus dibentuk dari si white cast iron yang kemudian dipanaskan kembali gitu ya, dipanaskan kembali antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Udah itu nanti dia akan membentuk graphite yang bentuknya seperti bunga mawar. Jadi kita melihat di sini gambarnya itu, jadi graphite-nya bentuknya khusus ya, kayak bunga, malleable. Nah, ini juga malleable iron itu seperti yang kita tahu, white cast iron itu kan dia kan kuat banget tapi sangat getas. Nah, malleable ini yaitu akan membuat si white cast iron ini menjadi lebih ductile, walaupun konsekuensinya adalah kekuatannya juga menurun. Nah, yang terakhir ada compacted graphite iron. Nah, compacted graphite iron itu biasanya adalah fase antara gray cast iron sama malleable sama nodular iron. Ya, tadi kan kita udah membahas bahwa nodular iron itu gray cast iron yang ditambahkan magnesium atau cerium hingga akhirnya si graphite-nya berubah jadi bulat-bulat. Nah, ini juga ditambahkan magnesium atau cerium, tapi konsentrasinya tidak cukup untuk membuat si graphite-nya keseluruhannya berbentuk bulat. Oleh karena itu, si mikrostrukturnya bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi ada campuran dari flakes dan juga campuran dari nodular gitu. Jadi ada dua-duanya. Ada karakteristik dari gray-nya, ada karakteristik dari nodular. Nah, sifatnya juga sifat antara si gray iron sama ductile iron. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada yang buat diesel engine dan sebagainya. Nah, dia itu si CGI ini dia itu punya kelebihan-kelebihan, antara lain punya thermal konduktivitas yang baik, dia juga thermal shock-nya baik, dan lower oxidation, dia oksidasinya rendah pada temperatur yang tinggi. Jadi ini si CGI ini bagus untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, contohnya adalah pembuatan diesel engine block. Ada juga brake disc atau yang buat komponen pengereman pada otomotif, dan juga flywheels. Jadi overall yang kita bahas di sini adalah jadi ada dua tipe
ada dua tipe cast iron atau besi cor. Jadi ada yang penambahan silikon, ada juga yang penambahan magnesium atau cerium. Nah, penambahan magnesium atau cerium ini pada batas tertentu dia akan membuat si grafitnya bentuknya nodular atau bulat, sehingga dia akan menjadi lebih lebih ductile atau lebih bulat. Nah, yang kiri ini yang biasanya tidak ditambahkan magnesium atau cerium. Dia ada 3 tipe, yaitu ada yang fast cool. Nah, di sini itu kalau misalnya kalian lihat ada P tambah Fe3C, ininya apa namanya, mikrostrukturnya. Berarti dia fast cool itu dia tidak akan membentuk ferritic, tapi dia akan membentuk perlit. Matriksnya perlit tambah ada juga fasa Fe3C. Kalau moderate cooling itu ada perlit matriksnya dan dia akan menjadi gray iron. Slow cool dia akan menjadi gray iron dengan matriksnya alpha atau ferrit. Jadi kita bisa lihat di sini kalau fast cool tadi itu akan menjadi white iron. Tapi kalau moderate coolingnya moderate cooling nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, nah dia akan menjadi gray iron tapi dengan matriksnya perlitik. Dan kalau slow cool dia akan berubah menjadi gray iron tapi matriksnya ferrite. Jadi kalian harus diingat kalau misalnya nanti muncul di ujian mikrostruktur khusus dari matriks yang kayak gimana, yang matriks khusus buat perlite itu kayak gimana ya. Jadi kalau saya lihatin nanti gambar mikrostruktur kalian harus hafal. Dan juga white cast iron ini juga dapat dipanaskan kembali seperti yang saya tadi bilang di temperatur 700 sampai 800. Dan kalau misalnya dia fast cool, matriksnya akan menjadi perlitic. Dan kalau dia slow cool, dia akan menjadi ferritic. Bagian kanan, dengan penambahan magnesium atau cerium, kalian lihat si grafitnya berubah jadi bulat-bulat atau nodular. Oleh karena itu, dia akan menjadi lebih ductile. Nah, pendinginannya juga kalau misalnya dia pendinginannya lumayan cepat, dia matriksnya perlitic. Kalau pendinginannya lambat, dia akan ferritic. Nah, semua jenis-jenis yang sudah kita bahas ini terangkum semuanya di sini, mulai dari tipe-tipenya, komposisinya, dan juga matriks di dalamnya itu seperti apa, sifat mekanis, dan juga aplikasi-aplikasi. Ya, paling segitu penjelasan dari saya. Silakan kalau misalnya ada yang tanya. Ada pertanyaan? Ini saya belum putuskan ya. Udah ngejelasin panjang, tahu-tahu putus. Ini suara saya terdengar? Terdengar kok, Bu. Oke. Terdengar. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya. Ya, gimana Yusuf? Tadi itu mekanisme ngumpulin grafitnya jadi satu oleh silikon, magnesium, cerium itu gimana? Terus kedua, kenapa harus atom-atom ini? Apakah atom-atom lain nggak bisa? Mungkin dua itu dulu sih. Atom-atom apa maksudnya? Kan atom-atom gimana? Unsur-unsur lain maksudnya. Unsur-unsur lain apakah nggak bisa? Kenapa harus 3 unsur ini? Oh, ya. Jadi kan seperti yang kalian udah bahas mungkin di perkuliahan kemarin ya, kan ada penambahan unsur-unsur tertentu itu akan menimbulkan sifat mekanis tertentu ya. Nah, unsur yang 3 ini dia itu khusus, jadi khusus untuk pembentukan si grafit ini. Nah, si magnesium atau cerium ini dengan konsentrasi tertentu dia akan membuat si grafitnya itu bentuknya jadi nodular atau bulat. Sedangkan si silikon dia akan memperbanyak grafit yang terbentuk. Ya, itu sih maksudnya kenapa harus itu emang campuran dari silikonnya sendiri aja. Jadi punya fungsi khusus sebagai itu. Gitu. Terus tadi apa pertanyaannya satu lagi tuh? Mekanisme mengumpulkan grafitnya jadi satu. Mekanisme mengumpulkan grafit jadi satu.
Hmm. Saya juga kurang paham sih ya gimana cara mereka mengumpulkan. Tapi sebetulnya dengan tanpa bantuan dari misalnya silikon ya, tanpa bantuan dari silikon, si grafit ini juga memang akan mengklaster menjadi bentuk-bentuk yang khusus. Jadi walaupun tadi kan ada jenis yang silikonnya bahkan kurang dari 1% gitu. Sifatnya mereka kalau misalnya pakai slow cooling dia akan berdifusi dan mengumpul grafitnya jadi satu. Tapi kalau misalnya dengan penambahan seperti apa mungkin itu terlalu kimia ya. Jadi saya juga kurang paham kenapa mereka bisa itu. Cuman itu adalah sifat-sifat khusus yang dipunyai sama si silikon maupun si magnesium maupun cerium. Seperti itu Yusuf. Oh, jadi atom-atom ini digunakan untuk mengumpulkan grafitnya tuh jadi bentuk tertentu karena bentuk-bentuk grafit tertentu ini bisa memengaruhi struktur mengaruhi sifat Iya, magnetnya. seperti itu. Oh. Jadi kan seperti tadi itu di gray iron itu kan bentuknya flakes. Nah, flakes yang tajam-tajam gitu ya. Ujung-ujungnya tajam. Kalau misalnya ujung-ujungnya tajam seperti itu biasanya kalau misalnya ada dikasih beban tarik aja. Jadi bagian yang ada stress concentration itu adalah bagian yang terlemah. Jadi dia akan menimbulkan maksudnya titik-titik cacat pertama kali sehingga pas ditarik lebih lanjut dia akan lebih mudah fraktur di situ. Sedangkan yang tidak punya sudut ya, yang tidak punya sudut seperti nodular iron itu dia tidak punya sudut sehingga dia itu tidak mudah terjadi stress concentration di grafitnya. Jadi ketika ditarik tentu aja dia akan menjadi lebih bulat. Itu ceritanya. Menjawab Yusuf? Cukup menjawab. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ini kayaknya gray iron ini terlalu mudah. Kalian mengerti banget atau tidak mengerti banget? Harusnya ini teori ya. Udah harusnya ya. Ada pertanyaan? Kalau di ujian biasanya nanti ada mikrostruktur, terus kalian harus menentukan itu tuh kira-kira apa. Gitu. Matriksnya apa, penambahannya apa gitu. Boleh Bu, mau nanya. Apa? Silakan. Melvin 002. Oh, kalau iya, tadi itu yang silakan. di penambahan ada Mg sama Mg atau serium ya Bu. Itu tuh kalau pertanyaan saya itu apa bedanya nggak? Ada bedanya nggak kalau ditambahin magnesium sama serium? Terus kalau di mikrostruktur pengaruhnya apa Bu? Kalau bedanya Mg sama Ce-nya? Dua-duanya sama sih ya. Mau Mg atau nggak serium atau gabungan dari keduanya itu biasanya membuat si grafitnya berubah jadi nodular aja. Jadi ya nggak apa-apa, sama aja mau pakai keduanya sama. Oh, magnesiumnya itu nggak kelihatan ya, jarang kita lihat ya. Maksudnya itu hanya activating agent mungkin semacam itu kali ya. Iya, jadi nanti pas lagi ada mikrostrukturnya ya tentu aja mikrostruktur si magnesiumnya nggak akan terlihat lagi gitu. Jadi kita cuma ngelihat bentuk si ya matriksnya seperti apa, terus juga bentuk grafitnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita nggak di IDS, nah itu nggak akan muncul sebenarnya. Tidak ada struktur khususnya. Karena dia kan cuma penambahan ya alloying elemen. Jadi nggak akan muncul di mikrostrukturnya karena terlalu kecil dibandingkan sama matriks sama grafit. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Ada pertanyaan lain? Oh Bu, saya mau tanya Bu. Mungkin tadi udah disampaikan, tapi saya masih kurang jelas gitu. Ya, gimana? Oke, saya pasien 004. Mengenai ini Bu, tadi kan yang perbedaan rapid cooling sama fast cooling itu kan, kalau misalnya fast cooling itu ferritiknya tidak terbentuk kan, sehingga tetap pada fase perlitik.
Nah, sedangkan kalau slow cooling itu udah bisa terbentuk ferritiknya. Nah, itu tuh tadi Ya. yang tidak terdifusi dan terdifusi itu apa ya, Bu ya? Soalnya kurang mengerti di bagian itu. Iya, jadi maksudnya seperti ini ya. Seperti yang kita tahu, si graphite itu tadi saya udah ngasih apa namanya? Coba kita buka lagi. Ngasih gambar, ngasih formula. Yang ini, nih ya. Cementite decompose to ferrite sama graphite. Jadi Fe3C itu berubah jadi ferrite sama graphite. Nah, itu mekanisme ini terjadi, dekomposisi ini terjadi kalau pendinginannya lambat. Jadi atom-atomnya sempat untuk mengarrange ulang dirinya sendiri, gitu ya. Yang tadinya si cementite punya struktur tertentu, karena dianya pendinginannya lambat, dia bisa memposisikan dirinya sendiri di posisi-posisi atom tertentu, hingga akhirnya dia bentuknya menjadi bentuk tertentu, yaitu campuran antara ferrite sama graphite gitu. Jadi kalau pendinginannya lambat, dia akan berdifusinya seperti itu ya, sehingga akhirnya matriksnya berubah jadi ferrite, walaupun ada juga graphite-nya. Karena itu memang pada dasarnya rumus ini terjadi kalau pendinginannya lambat. Jadi mereka sempat untuk berdifusi, ya, mengarrange ulang atom-atomnya. Tapi kalau misalnya dianya pendinginannya cepat, itu dia akan matriksnya tidak akan berubah jadi Fe, tapi dia akan berubah jadi ferrite gitu. Seperti itu. Oh, oke, siap, Bu. Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain aman? Oke, kita selesainya emang agak cepat nih ya. Kalau misalnya kalian tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin kalian untuk tugas minggu ini dikumpulkannya hari ini juga, soalnya cuma sedikit ya. Jadi jam 12 hari ini. Saya pengen kalian satu aja ngebahas tentang aplikasi dari Grey Iron. Jadi aplikasi apa, misalnya kalian ngambil tadi itu ya penutup gorong-gorong. Nah, misalnya ngambil penutup gorong-gorong ini pakai tipe dari cast iron-nya tipe apa, terus juga campurannya biasanya apa aja. Saya juga pengen kalian ngebahas mikrostrukturnya kayak gimana, terus kalian bahas ya mikrostruktur bagian ini apa, grafitnya yang mana, kayak gitu. Ya mikrostrukturnya, dan juga sifat-sifat yang ditimbulkan, dan juga ini kan besi cor ya, pasti dia dicetak. Jadi misalnya untuk pembentukan penutup gorong-gorong ini, selain dicetak, dia ada pemanasan lagi nggak? Misalnya dia ada pemrosesan lain nggak selain dicetak seperti ini? Misalnya setelah dicetak harus dipanaskan lagi, atau harus ditempakah, atau apa gitu. Jadi saya pengen kalian ngebahas satu aja jenis aplikasi Grey Cast Iron, penyusunnya seperti apa, mikrostrukturnya seperti apa, dan juga pemrosesannya seperti apa, selain dari si ininya apa namanya, selain dari emang dicetak gitu. Kebayang nggak? Kebayang? Bu, Halo? ya, pengen jawab, Bu. Kayaknya kebayang, tapi halo, Bu. Iya, gimana? Oh ya, Ya, ini Melvin. Kalau saya sih kebayang, Bu, tapi kalau saya minta relaksasi waktunya, kemungkinan boleh nggak ya, Bu? Kalian lagi penuh kuliah hari ini? Ada UTS jam 7 sampai jam 9, Bu. Oh, oke. Kalau besok ada UTS nggak? Kalau besok nggak ada sih, Bu. Besok nggak ada UTS. Ya udah besok ya. Besok jam 12 malam juga.
diperpanjang jadi besok jam 12 malam. Jadi cuma satu aja aplikasi, kalian boleh lah ambil tadi itu misalnya Gear, misalnya kalian pengen ngebahas ya Gear, itu tipenya apa, mikrostrukturnya gimana, pemrosesannya gimana, ya itu aja sih, satu aja, kalian ngebahasnya satu, tapi dalam-dalamnya banyak, jadi kalian kupas banget itu, walaupun emang cast iron paduannya apa, kenapa harus ditambahkan itu, karena kalian kan nanti belajar paduan juga ada, bisa aja muncul di ujian gitu, jadi kalian ngelihat paduan-paduannya untuk apa, terus mikrostrukturnya seperti apa, ada pemrosesan lain nggak selain emang dicor gitu, sama mikrostrukturnya seperti apa, kayak gitu. Ya, nangkep ya? Jadi due date-nya kita undur jadi besok jam 12. Sama dikumpulkannya lagi di Teams seperti minggu lalu. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup Bu, paling mau mengucapkan terima kasih Bu, udah diberi relaksasi waktu. Ya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bener nih nggak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tak? Ini tetap aja ya, sampai terakhir masih ada 10 orang yang tidak hadir. Kita 71 ya, ini cuma 61. Oh, kurang saya 11 orang. 11 orang nggak hadir. Oke, benar nggak ada? Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan saja kali ya perkuliahan